Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus beribadah kepadanya, karena ini semuanya bagian daripada ibadah. Jalan kita, bergeraknya kita, duduknya kita di masjid, bahkan saat kita bekerja menjemput rezeki Allah untuk menafkahkan keluarga dan untuk kepentingan yang lain, itu pun adalah ibadah. Lanjut kita dengan kajian kita bersama kitab Ihya Ulumuddin, masih bersama bersama bab Fadilatul Quran. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ra'aitullaha azza wa jalla fil manam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudah-mudahan Allah meridai kepadanya, menyayanginya, dia bilang dia mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Rabb, maka saya bilang, saya panggil Allah, ya Rabbi, ya Allah, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribun ilaika. Apa sih yang paling afdalnya beribadahnya orang-orang yang dekat kepadamu? Qala bikalami ya Ahmad. Maka Allah menjawab pertanyaan Ibnu Hanbal dalam mimpinya dengan firmanku, wahai Ahmad. Apa firmannya? Adalah ayat-ayat Al-Quran. Makanya jangan menunggu sisa waktu yang kita dapatkan dari Allah. Jadwalkan, buat jadwal. Jangan nunggu ada kesempatan pastinya tidak ada, kita kena sibuk terus. Urusan ini, urusan itu begitu banyak. Makanya kita paksakan diri kita dengan jadwal setelah subuh kah, atau menjelang sholat zuhur, setelah sholat zuhur, menjelang sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya. Ini semuanya 5 waktu. Kita sisihkan. Kalau di kantor dan perusahaan biasanya setengah jam mau zuhur sudah diberikan kesempatan untuk istirahat. Kalau pas-pasan menjelang zuhur baru istirahat untuk isoma, maka setelah salat zuhur atau sambil menunggu imam setelah azan, kita manfaatkan untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena kita semuanya sekali lagi memang disibukkan dengan urusan duniawi. Kalau tidak kita buat jadwal khusus, maka tidak akan ada kesempatan untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk membaca firman Allah, untuk membaca Al-Quran ini. Qala qultu ya Rabb, bifahmin aw bi ghairi fahmin. Terus Ahmad Ibnu Hanbal nanya lagi sama Allah, ya Allah,
Apakah harus paham atau tidak perlu paham apa yang saya baca nanti? Qala bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Allah menjawab, Allah memberikan arahan, bukan main ini nikmatnya. Bacalah walaupun kamu tidak paham, atau memang kamu paham, alhamdulillah. Tidak paham artinya, tidak paham kata demi katanya, per kalimat per kalimatnya kita baca itu adalah merupakan kebaikan demi kebaikan. Wa qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, idza sami'an nasu al-Qur'ana minallahi azza wa jalla yaumal qiyamah faka'annahum lam yasma'uhu qat. Idza, apabila sami'a mendengar, an-nasu orang-orang al-Qur'ana, bacaan Al-Qur'an, minallahi azza wa jalla dari Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati pada hari kiamat, faka'annahum maka seolah-olah mereka lam yasma'uhu belum mendengar Al-Quran tersebut. Artinya kenapa? Artinya begitu indah suara yang terdengar. Karena memang itu suara yang paling bagus, maha bagus adalah suara Allah nanti. Sosok yang paling bagus adalah sosoknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya keberuntung sekali kita semuanya nanti akan melihat zat Allah, sosok Allah, dan kita akan mendengar suaranya yang begitu Masya Allah susah membandingkannya. Makanya surga itu apa sih? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mala ainun ra'at, mata tidak belum pernah melihat pemandangan-pemandangan seindah itu nantinya. Kita ngelihat pemandangan yang indah di pagi hari yang cerah, tatap ke sebelah selatan akan kelihatan gunung. Kita jalan dari arah kereta api dari arah Depok ke Citayam, itu gunung terlihat indahnya bukan main kalau lagi cerah. Itu Allah ciptaannya itu. Masya Allah, ada laki-laki yang begitu ganteng luar biasa. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya. Itu semuanya ciptaannya bagaimana yang menciptakan. Dan kita akan menyaksikan itu. Nah, Al-Quran nanti akan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri yang membacanya. Nah, kita akan mendapatkan kenikmatan itu. Makanya kalaupun kita tidak bisa membacanya, ya kita mencintai orang-orang yang membaca. Tadi kemarin saya ceritakan bahwa tidak semua sahabat-sahabat Nabi yang semasa dengan Nabi hidup dengan sama. Beliau itu bisa baca Quran seperti Nanang Qasim, seperti Maria Ulfa yang perempuan. Ya, mereka juga ada yang terbata-bata menyebut alhamdulillah itu susah, alhamdulillah. Ya, susah. Nah, jadi nanti kita yang penting adalah cinta kepada suara Al-Quran dan kepada orang-orang yang memang membaca Quran. Makanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran sedang dibacakan, fastami'u, coba perhatikan, dengarnya bukan dengarnya selewatan tapi perhatikan. Wa ansitu, dengarkan dan simak kalau istama'a itu. Wan situ kemudian diam, jangan berisik. Ya. Dan kita mengingatkan anak-anak yang sedang bercanda pun tidak boleh dengan suara kita, pakai isyarat. Supaya tidak lagi tambah berisik. Ya. La'allakum turhamun, pasti itu la'ala itu litaraji. Allah yang bilang, Allah yang sabdakan, Allah yang firmankan. La'allakum turhamun, pastinya kamu akan dirahmati, disayangi, diberikan karunia yang berlimpah. Wa qala al-Fudail bin Ayyad, berkata Imam Al-Fudail bin Ayyad, yang bagi li hamilil Quran, sebaiknya kepada yang bawa Quran, yang baca Quran, yang menghafal Al-Quran, alla yakuna lahu ila ahadin hajatun wala ilal khulafa. Hendaknya jangan sampai bagi dia itu ada hajat
kepada seseorang dan kepada para pemimpin. Maksudnya apa nih? Maksudnya dia baca Quran memang lillah. Dia membawa Quran lillah, bukan karena seseorang, bukan karena pejabat, bukan karena dipanggil dan bukan karena apa-apa. Dia adalah memang mengagungkan kalamullah, membacanya karena Allah. Walaupun terbata-bata mendapat pahala, walaupun sekedar menyimak mendapat pahala. Faman dunahum, dan jangan sekali-kali juga karena di bawah lebih rendah daripada mereka, dari para khulafa. Payam bagi antakuna hawaijul khalqi ilaihi, hendaknya justru kebutuhan makhluk itu tertuju kepadanya. Apa pesannya? Orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang bisa membaca Quran, justru memang dia termotivasi, terdorong, paham ayat-ayat yang memang mendorong dia untuk menguasai bumi ini. Kita lihat surat Al-Ghasyiyah, itu dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setiap hari Jumat oleh imam. Kita makmum dengerin. Ayat-ayat terakhir apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu pesannya apa? Apakah kau tidak perhatikan bagaimana itu onta tercipta? Pesannya apa? Pesannya, wahai manusia, wahai kaum muslimin khususnya, apakah kau tidak perhatikan bagaimana onta itu tercipta? Maksudnya adalah kita suruh membuka sektor peternakan sebanyak-banyaknya sesuai alam dan lingkungannya. Onta tentu tidak akan bisa hidup baik dan maksimal di bumi persada Indonesia, tetapi namanya kerbau, sapi, kambing dan makhluk-makhluk hewan-hewan yang lain itu bisa hidup dengan mudah di sini. Nah, bayangkan kalau punya 100 sapi, berapa duitnya? Otomatis kalau kita mengarah ke situ, nanti kita bisa bagi daging sama masyarakat. Jadi orang yang paham Quran itu orang yang punya peternakan sapi, punya peternakan kambing, punya peternakan kerbau, punya peternakan yang lain-lainnya. Yang semuanya nanti adalah kebutuhan umat justru dari dia. Bisa minum susu. Nah, ini kadang-kadang udah hafal Quran, tidak mau paham. Udah paham, tidak mau melaksanakan. Nah, ini kan belum sampai pada target maksimalnya. Jadi pertama belajar Quran, membacanya iya. Sudah bacanya bagus, belajari arti dan kandungannya. Sudah paham, kita mencoba untuk mempraktekannya, maka pastinya kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat akan bisa terpenuhi dengan baik. Tadi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, satu ayat kita punya sapi. Kita punya kerbau, kita punya kambing, kita punya bebek. Lah bebek gak usah banyak-banyak, 10.000 aja tiap hari kita dapat telur kan 9.000. Ya, kalah itu menteri. Ya, kalah itu para pejabat yang keren-keren, 9.000 butir telur dari bebek 10.000 ekor. Ya, peliharanya tidak di Depok atuh. Indonesia kan luas. Indonesia kan 17.500 pulau lebih. Ada pulau bebek nggak ada? Ada pulau soang nggak ada? Nah, itu nanti pesannya adalah surat Al-Ghasyiyah bukan karena jimatnya, pesannya sangat menantang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Semesjid orang bisa jadi 500 orang, 400 orang, 300 orang, 200 orang, masa tidak ada yang terpanggil sih untuk buka peternakan kaum muslimin semesjid? Itu pesannya. Makanya otomatis kebutuhan umat akan tertuju kepada dia dan akan terpenuhi. Ya, kalau sapi tadi 100 ekor, berapa duitnya? Berapa susu yang bisa diperah dari situ dan seterusnya. Terus dagingnya, Masya Allah, bahkan pupuknya itu tidak bersiko, tidak ada masalah. Sekarang kan memang kenapa sih kita ini banyak masalah tentang kesehatan? Karena terlampau banyak yang direkayasa. Rekayasa itu kan rata-rata kurang baik kalau rekayasa itu. Tidak alami namanya, tidak tabi'i namanya. Tidak kembali kepada tabi'ah namanya. Kalau watak dan tabi'ahnya kan
ya perempuan adalah hamil. Ya. Kalau laki-laki jemput rizki. Gitu. Perempuan fitrahnya melahirkan anak. Tidak perlu ditakut-takuti. Ibu anak berapa ini? Anak 8 kayak kucing aja bu, ngomel. Bidanya pada ngomel, lucu kan. Ibu berapa usianya? Usia 40. Ibu udah 40 masih punya anak. Ngomel lagi. Ya, jadi stres yang mau melahirkan anak. Subhanallah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini pembawa Al-Quran, orang yang hafal Quran, orang yang jangan sekedar hafal, tapi terus naik, paham kandungannya. Naik lagi, coba praktekkan, Masya Allah. Ayat pertama kita punya sapi, kita punya kerbau, kita punya kambing, kita punya bebek, kita punya ayam. Siapa yang punya kandang ayam yang besar-besar sekarang? Siapa yang menguasai bibit pitik? Siapa yang menguasai pakan ternak itu? Itu kan semuanya pesannya dari afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Ini apa pesannya? Pesannya adalah dunia transportasi udara dan dunia komunikasi di udara. Emang kenapa sekarang ini bisa direkam dan teman-teman bisa ngaji di Masjid Baitur Rahman ini? Ini kalau ada internet dan bisa streaming langsung. Makanya saya bilang masjid ini belum selesai. Belum. Kalau ada di antara teman yang mau pasang internet dan kita bisa streaming di sini masjid setiap saat, teman-teman di seluruh Indonesia bisa mengikuti kajian ini tiap pagi. Tapi terpaksa dari asal rekaman tunda tiap hari. Ini baru saya rekam, nanti besok 2 hari baru sampai. Karena kadang-kadang operatornya ngantuk juga. Kalau udah ngantuk kadang-kadang saya juga gak bisa paksa dia, sudah istirahat. Ya. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita bilang afala yang wa ila samai kaifa rufiat, umat Islam itu tidak ada ruang untuk bermain. Umat Islam itu tidak ada ruang untuk santai-santai. Umat Islam itu tidak ada waktu untuk buang-buang waktunya. Tadi ada bicara peternakan, nyaris 24 jam kan peternakan dikelola itu. Kalau ada yang sakit dikontrol, diobati, yang mau melahirkan dibidani, anaknya mau melahirkan, kalau kambing lahir nggak dibidani, nggak bisa hidup, dia nggak bisa jalan. Kakinya itu kukunya harus dipotong pas lahir. Pas lahir harus dipotong kakinya. Apa kukunya itu? Kalau nggak dipotong, nggak bisa dia jalan nantinya. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang begitu cantik dan indah. Nah makanya ayat Quran itu di samping dia menjadi jimat buat jampe-jampe, tapi pesan untuk kehidupan kita di dunia. Sekali lagi setiap hari Jumat Rasulullah mengingatkan dan menganjurkan untuk baca surat Al-Ghasyiyah. Tadi ayat pertama, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, di ayat-ayat terakhir ini. Wa ila samai kaifa rufiat. Sekarang luar biasa dahsyatnya, yang paling kaya mereka yang punya satelit sekarang, duitnya ditumpuk ke atas masih lebih, masih mentok ke langit. Banyak betul Pak, rizki itu di atas langit itu. Nah, kita sekarang Masya Allah, transportasi begitu mudah dengan pesawat. Kemudian alat komunikasi juga begitu mudah, sekarang nggak usah repot-repot. Itu semuanya karena firman Allah, wa ilas samai kaifa rufiat. Tidakkah kau perhatikan bagaimana itu langit antara planet ke planet diberi jarak yang begitu jauh? Itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Dan itu adalah sudah Allah turunkan ayat ini ribuan tahun yang lalu. Siapa yang terus mengadakan penelitian dan kajian? Tentunya saudara-saudara kita yang lain. Kan kita kadang-kadang menduga orang-orang non-muslim tidak paham Al-Quran. Saya pernah cerita di masjid ini, tahun 1960 ada 2000 orang orientalis. Orang orientalis itu adalah orang-orang yang memang bukan orang Islam, bukan orang Timur, bukan orang Arab. Dia adalah orang Eropa, orang Amerika, orang Australia, orang Afrika dan sebagian orang Asia yang memang bukan orang Islam. Dia mempelajari tentang bagaimana tentang Timur Tengah dan kitab suci mereka. Orang Timur Tengah ini apa? Al-Quran. Dan rata-rata mereka hafal Al-Quran. 2000 orang itu hafal Quran. Dan ternyata bukan orang Islam.
hafal Qur'annya lebih daripada para hufad di antara kita. Kemudian bahasa Arabnya lebih paham daripada orang Arab. Nah, ketika wa ila samai kaifa rufiat, tidakkah kau perhatikan bagaimana planet bumi dengan planet matahari dan planet-planet yang lain diberi jarak begitu bagus, begitu jauh. Itu adalah untuk kepentingan hidup kita. Subhanallah. Sekarang pesawat itu ada yang sampai 500 penumpang bisa terbang. Saya kadang-kadang naik pesawat tasbihnya berulang-ulang. Kenapa? Bebannya luar biasa itu. Besi, penumpang 500, masing-masing 5 liter air zam-zam. Kemudian bawaan yang lain masing-masing 30 kilo. Tambah lagi ada kargo masuk barang di dalam situ. Ya Allah, terbang Pak. Set. Luar biasa. Itu adalah firman Allah. Wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Kita punya gunung Masya Allah berjejer. Ada Bukit Barisan di Sumatera. Ada Gunung Salak jauh, nggak usah jauh-jauh di Bogor. Ada Gunung Pongkor. Di dalamnya semuanya emas. Orang Bogor. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Quran itu bukan sebatas untuk bacaan sholat. Ya pasti. Kalau enggak baca Quran dalam sholat kita kapan? Quran itu bukan untuk dibaca mingguan saja. Ya pasti baca mingguan silakan. Tetapi jauh dari itu adalah ayo wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah kau perhatikan bagaimana itu gunung dipancangkan? Biarkan gunung, enggak usah dipangkas dia. Biarkan gunung itu gunung, enggak usah diratakan. Karena itu adalah pancang-pancang pasak-pasak yang Allah berikan untuk keseimbangan bumi ini. Coba kalau gunung itu nanti dipotongin, berapa gunung yang dipotong oleh mereka sekarang? Kena dalih untuk kepentingan industri dan seterusnya. Itu berbahaya. Jadi nanti ekosistem terganggu, keseimbangan bumi akan terganggu. Karena itu adalah paku-paku yang Allah pelacak yang Allah pasang di situ untuk kenyamanan hidup, untuk kenyamanan, untuk ketentraman dan stabilitas bumi ini. Nah di samping itu di atas gunung sana kita kalau ke Bandung lewat puncak rasanya pengen berlama-lama di atas puncak itu. Kenapa indah? Jangan dirusak. Ekosistemnya, lingkungannya jangan dirusak. Tanami pohon kalau perlu, kalau lagi ada beresin terus, ditata terus. Nikmati nanti hasil pohonnya. Bukan pohonnya yang ditebang. Hasil pohonnya nikmati. Dari daun tehnya kah? Dari pohon yang berbuah dan seterusnya. Itu kita nikmati. Nah belum lagi mengandung berbagai macam yang ada di sana. Masya Allah itu gunung. Makanya Indonesia ini adalah menjadi objek, menjadi target, menjadi tempat orang-orang luar yang memang melihatnya dengan kacamata dalam. Gunungnya emas mulu. Kemudian Kalimantan di bawahnya semuanya batu bara, dikorekin oleh mereka. Makanya tahun kemarin terasa itu. Karena permukaan tanah terus menurun. Makanya banjirnya kemarin nggak ketolongan mereka. Karena makin dalam dikorekin, makin dalam. Nanti permukaan laut bisa di atas. Subhanallah. Bukan tidak boleh ada pertambangan, ya boleh, tapi jangan sampai mengganggu ekosistem dan lingkungan. Wa ila jibali kaifa nusbal ardi kaifa sutihat. Bagaimana, tidakkah kau perhatikan bagaimana bumi itu dibuatnya kayak kepala bundar, kutu bisa bergerak, berjalan-jalan. Kita bisa berjalan-jalan di atas bumi ini. Padahal bumi itu berputar dan bergerak. Tapi karena memang dibuatnya sutihat. Sutihat itu jadi datar, tapi datarnya terus turun naik. Itu kepentingan. Coba Bapak Ibu perhatikan di setiap daerah itu mesti ada balong dulu. Ada daerah resapan air. Siapa yang ngatur? Ini dari palanya di Pak Ramin, Pak Hamzah atau Pak Ramin. Kong Ramin tahu dia. Itu kepala jalur ini terus sampai ke Jagabita sana. Coba lihat lekuk-lekukannya. Tapi lihat tangan manusia yang jahil diurung. Gak paham, padahal itu adalah ekosistem. Allah yang buat. Buat apa? Buat kenyamanan kita hidup.
kena air, karena makhluk yang lain nanti akan bersama-sama kita. Ya tahun 60-an mah tahun 70-an kita cukup jam 1 malam ke Ciliwung bawa Petromak dapat gehet 5 ekor yang kayak gini. Taruh di atas batu, pada lompat tuh gehet. Ambil pakai umbing, bawa pulang 5 ekor, udah bisa dipecak dah buat sahur. Tapi sekarang Masya Allah, itu orang Masya Allah saya kadang-kadang sampai bahwa saya pikir bahwa junjungan apa gitu ya, bahwa junjungan begitu pas pinggir kali, buar, ya Allah, Masya Allah luar biasa. Nah ini betul-betul terganggu ekosistemnya, makanya ikannya pada lari, ya pada terbunuh, gak bisa hidup lagi. Nah makanya sekali lagi orang-orang yang memang membawa Quran maknanya bukan di bawah ujuk-ujuk. Dia baca, dia pahami, terus dia praktekkan, diajarkan, dijelaskan kepada umat. Ya, jangan diam-diam saja. Setelah ngaji, kalau orang tua kita dulu setelah ngaji pulang bikin kandang. Ya kita sudah di perkotaan, pakai apa nih kira-kira di perkotaan? Apa kita bikin kandang? Gak mungkin. Ya. Orang bisa pada ngomel kalau buat kandang sapi di Permata, teriak aja, Pak Iqbal aja diprotes terus sama orang lingkungan sekitarnya. Pak Iqbal bilang loh, yang datang sini duluan kan saya. Anda kan tahu kalau di samping ini ada kandang sapi, kenapa ngomel? Kenapa bikin rumah ada kandang, bikin samping kandang sapi, dia bilang. Saya dulu udah duluan di sini. Ini kan semuanya rumah baru. Kalau Anda tahu di sini kandang sapi, kenapa bikin rumah di sini? Harusnya nggak bikin rumah di sini. Ini adalah tempat pertanian dan tempat peternakan. Pada marah-marah dia sama Pak Iqbal. Ya tapi namanya dikeroyok, lama-lama dia hanya ya bagaimana ya menangan banyak orang yang tentu beragam. Nah ini semuanya waqala aidan hamilul Quran hamilur rayatil Islam, hati-hati. Kata beliau, kata siapa nih? Kata Ayyad, Ibnu Ayyad, kata Fudal bin Ayyad, hati-hati orang yang bawa Quran adalah orang-orang yang bawa bendera Islam. Jadi memang luar biasa. Karena tadi 5 ayat pertama 5 ayat terakhir di surat Al-Ghasyiyah saja akan menjelma kekuatan ekonomi yang begitu tinggi. Jadi mandiri swasembada bahasa kerennya, swasembada pangan. Itu bisa terwujud lewat firman Allah tadi. Jadi ketika gunung kita kelola dengan baik, kita tanam berbagai macam tanaman yang kita butuhkan. Sekarang yang sedang booming adalah porang, yang dibilang emas hijau. Nah, gunung kita banyak yang nganggur. Ya, banyak yang nganggur bisa ditanam porang dan itu sangat mahal. Ketimbang singkong cuma 1.000 perak, bahkan sampai 500 perak saat panen di sawah. Tapi kalau porang 1 kilo sampai 7 ribuan saat panen pertama kali. Apalagi kalau sudah diolah sampai 80.000 per kilo. Nah ini semuanya adalah hati-hati orang yang memang nanti bisa membaca Quran, akhlak dan moralnya hati-hati dijaga. Apalagi nanti terus dipahami dan terus dipahami, dipraktekkan dan diwujudkan dari satu ayat saja menjelma menjadi alat transportasi yang canggih tadi wa ila sama'i kaifa rufi'at itu terus diotak-atik ayat itu menjelmalah pesawat terbang yang luar biasa kecepatannya dan bobotnya. Menjelmalah satelit yang bisa memberikan sinyal segala macam. Ya, Masya Allah. Ini semuanya adalah hati-hati orang-orang yang bisa Quran dan hafal Quran, makanya moralnya juga dijaga dan dia adalah tumpuan umat untuk bisa melahirkan dan membangkitkan kehidupan ekonomi yang memang diperlukan oleh umat. Pala yang bagi ayyalhu ma'aman yalhu, maka tidak layak, tidak pantas orang yang paham Quran terus dia banyak-banyak buang waktu. Walayashu ma'aman yashu, kemudian dia juga tidak pantas ya bersama orang-orang yang suka lalai. Walayalgu ma'aman yalgu, tidak boleh juga dia mengerjakan pekerjaan yang kosong-kosong, semua waktunya dia buat sedemikian rupa bermanfaat. Dari pagi sampai sore, sore sampai malam dihitung betul. Kalau udah waktunya tidur jangan lagi ngobrol-ngobrol. Tidur. Dan usahakan jangan mentang-mentang masih muda begadang. Justru masih muda itu adalah persiapan untuk tua.
Nanti jangan sampai umur panjang di usia tua sudah menanggung risiko penyakit yang luar biasa diakibatkan masa mudanya tidak ditabung untuk masa tua. Malam begadang, terus dengan berbagai macam teman begadang. Teman begadang itu kan ya semuanya menggerogoti kesehatan. Ya teman-teman yang begadang tuh. Emang temannya begadang apa? Biasanya ya mohon maaf rokok, kopi, ngantuk, rokok lagi, ngopi lagi, hilang kan ngantuknya. Terus apalagi ada lagi, naudzubillah, makin berat. Anak-anak sekarang dikasih lagi yang namanya miras, dikasih lagi yang namanya narkoba, naudzubillah. Ini semakin hancur fisiknya dan kesehatannya. Ta'dziman li haqqil Quran, karena harus mengagungkan hak-hak Al-Quran. Wa qala Sufyan As-Tsauri idza qara'a ar-rajul al-Qur'ana qabila al-malaku baina ainaihi qabbala al-malaku baina ainaihi. Apabila seorang laki-laki membaca Al-Quran, apabila seseorang membaca Al-Quran, malaikat itu mendekapnya, datang ke depan kedua matanya. Masya Allah. Wa qala Amr bin Maimun, berkata Amr bin Maimun, man nasara mushafan hina yusalli subha faqara minhu mi'ata ayatin rafa'allahu azza wa jalla misla amali jami' ahli dunya. Siapa orang yang membaca Al-Quran ketika sholat subuh, ya bacanya tidak terlampau cepat, tidak juga seperti para qari membacanya, qari di Indonesia maksud saya. Qari di Indonesia kan dengan langgam dan yang agak panjang. Dia tidak, bacanya biasa aja. Kayak dalam bacaan-bacaan Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi. Ya, mereka baca tidak cepat, tidak lambat. Dia baca berapa ayat? 100. Rafa'allahu azza wa jalla misla amali jami ahli dunia, maka Allah akan angkat pahalanya itu seperti semua orang-orang yang beribadah di dunia. Semua beribadah, dia baca 100 ayat dengan baik bersama makmumnya, maka pahalanya begitu banyak didapatkan. Wa yurwa anna Khalid bin Uqbah ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Khalid bin Uqbah itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala, berkata, iqra alayya al-Quran faqara alaihi, bacakanlah, kata Nabi kepada Uqbah, kepada Khalid, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat yang dibacakan. Faqala lahu a'id, bacakan. Kemudian tolong ulang lagi bacanya. Faqala wallahi innahu la halawatun wa inna 'alaihi la talawatun wa inna asfalahu la murikun wa inna 'ala la musmirun wa ma yaqul hadza basyarun. Ini Khalid bin Uqbah, dalam satu riwayat Khalid bin Walid ibn Mughirah minta dibacakan Al-Quran kepada dia. Dia minta Nabi tolong bacakan saya ayat Al-Quran. Saya pengen dengar ayat Quran kayak apa. Beliau siapa? Beliau adalah sastrawan, seorang ahli puisi, seorang ahli sastra Arab yang luar biasa di Mekah itu. Sangat terkenal kalau dia baca puisi, selalu penuh aula atau gelanggang penuh dengan pengunjung, karena syair dan puisinya sangat luar biasa terkenalnya. Nah, satu saat dia terus mendengar perkembangan turunnya Al-Quran di tengah masyarakat. Masyarakat makin cenderung ke situ terus, makin banyak pengikut, semakin dia makin terancam. Oh, jangan-jangan nanti semua penggemar aku ini akan pindah kepada suara Al-Quran. Hanya dia minta tolong kepada Rasulullah untuk dibacakan. Dibacakanlah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, seterusnya. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, kemudian memberikan infak kepada keluarga dekat dan seterusnya. Maka telah diulang beberapa kali. Khalid bin Uqbah bilang, wallahi, demi Allah, innahu la halawatun, benar-benar indah dan manis betul kata-kata Al-Quran itu. Dia bilang, wa inna alaihi la talawah, benar-benar di dalamnya itu ada sangat-sangat cantik dan indah.
Wa inna asfalahu lamurikun, kemudian di bawahnya ada berbagai macam manfaat. Wa inna ala musnirun, kemudian atasnya benar-benar mendatangkan buah yang begitu bagus. Wa ma yaqulu hadza basyarun, tidak mungkin ini adalah ungkapan dan perkataan manusia. Ini sastrawan sangat terkenal. Nah, satu riwayat sekali lagi tadi Walid ibn al-Mughirah, dia begitu mendengar firman Allah yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, langsung tertunduk dan dia merenungkan luar biasa. Ini bukan orang yang buat ini, bukan. Ya, bukan manusia yang membuatnya ini. Ini adalah memang firman Allah. Wa qala al-Hasan wallahi madunal Qur'an min ginan wala bana min faqatin wallahi demi Allah madunal Qur'an min ginan wala ba'dahu min faqatin. Orang yang memang sudah paham Al-Qur'an pastinya dia tidak membutuhkan yang lain-lain. Kemudian orang yang telah mengamalkan dan memahami Al-Quran, mempraktekannya, pastinya dia tidak akan pernah ada kesulitan hidupnya. Paqa itu kesulitan. Wa qala al-Fudail man qara'a khatimata suratil Hasyr hina yusbihu summa mata min yaumihi khutima lahu bi tabi syuhada. Siapa orang yang membaca akhir surat Al-Hasyr waktu salat subuh kemudian dia meninggal hari itu, maka dia distempel menjadi orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Wa man qara'a hina yumsi summa mata min lailati khutima lahu bi tabi syuhada. Siapa orang yang membacanya ayat-ayat terakhir dari surat Al-Hasyr waktu sore, maghrib atau isya, kemudian dia meninggal, maka malam itu dia meninggal, maka dia dicatat menjadi orang-orang yang memang mati syahid. Wa qala al-Hasim bin Abdurrahman qultu li badil nusak, aku katakan kepada orang-orang yang ahli ibadah, ma hahuna ahadun nastanis bihi famadiduhu ilal mushaf wa dahu ala hijrihi wa qala hada. Qasim bin Abdurrahman qultu li badil masuk, dia bilang saya sempat bicara sama para ahli ibadah. Mahuna ahadun nastanis bihi. Kita coba duduk bersama-sama di sini, saling bercengkerama, saling berdiskusi, saling ngobrol-ngobrol, saling musyawarah, saling muzakarah. Pamadidu ilal mushaf wa da'ala hijr, kemudian diambilkanlah Al-Qur'an kepadanya, kemudian diletakkan di pangkuannya. Wa qala hadza, ini dia. Wa qala Ibnu Abi Thalib, inilah maksudnya memang kalau kita mau diskusi, ngobrol-ngobrol, setelah kita capek, duduklah di masjid, duduklah di kantor, duduklah di tempat istirahat, kemudian ambil satu ayat. Dan ini ada salah satu teman kita di Jeddah, aslinya dia orang Jakarta tapi mendapat kewarganegaraan Arab Saudi. Rumahnya semuanya adalah kamar tamunya adalah kitab-kitab. Dari tafsir yang Al-Quran paling atas, tafsir, hadis dan seterusnya. Kalau kita bertamu, dia tanya mau minum apa, kopi apa teh. Dia bilang, oh iya siap, teh, ya ada ala adanya, ya siap. Kemudian dia datang bawa kopi atau bawa teh, disajikanlah kepada para tamu, langsung diambil kitab, set, dia buka, langsung dia buka, bab tertentu dibaca sama dia, bersama-sama diskusi. Itulah sebelumnya, ayo sila bacakan Al-Quran. Satu surat saja, 2 surat saja, yang ringan-ringan. Itu kalau kita kumpul-kumpul, makanya awali dengan qiraatul Quran biar berkah. Setelah itu baru diskusi yang lain. Nanti tutup dengan kafaratul majlis. Wa qala Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu salasun yazidna fil hifzi wa yudhibna al balgham as-siwak wasiyam wa qiraatul Quran. Ada 3 catatan yang penting nih, yang bisa menambah kemampuan untuk menghafal dan bisa menghilangkan balgam. Balgam itu apa sih? Lendir-lendir yang merusak jaringan otak. Lendir-lendir yang mengganggu kecerdasan jaringan otak. Yang pertama adalah siwakan. Siwak, bapak-bapak tentunya di zaman sekarang karena sudah banyak sikat gigi dan pasta yang beragam, itu adalah silakan dipakai. Tapi jangan lupa, ini juga harus dibawa
siwak ini dibawa. Karena di sini memang menurut banyak orang, bekas dipakai dikantongin. Dulu ada kolonel berangkat haji sampai di Mekah, orang Arab kan keren-keren, ganteng-ganteng, di kantongnya ada siwak. Begitu mau sholat langsung kantongin lagi. Orang kolonel ini jorok banget itu orang. Setelah itu pulang dari masjid, selama 1 musim haji, ya itu lidahnya sariawannya nggak bersembuh-sembuh, lidahnya pada luka. Terus dia terakhir nanya sama pembimbing hajinya, ya Allah Ustadz, saya ini begitu datang seminggu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram 2-3 hari, itu langsung saya kok sariawan nggak sembuh-sembuh. Udah saya belikan obat di apotek nggak sembuh juga. Kira-kira apa ya Ustadz? Ditanya, Bapak pernah ngomong apa memang? Coba diingat-ingat Bapak ngomong apa kira-kira yang membuat orang tersinggung dan menyakiti. Dia runut dari mulai kedatangannya, dia bilang saya sempat ngomong memang bilang jorok sama orang Arab yang pakai siwak habis gini terus kantongin ke kantong. Oh itu dia. Sekarang istighfar, beli siwak Bapak pakai. Subhanallah, sembuh sebelum dia balik dan akhirnya ketemu kita di Bogor, ada kan tuh toko yang serba Mekah tuh. Di Bogor dekat Pasar Anyar. Saya bilang banyak sekali Pak, ya buat simpenan takut kehabisan. Nah ceritanya dari situ dia bercerita. Allahu Akbar, ini siwak. Jadi kalaupun Bapak Ibu pakai sikat gigi yang ada, jangan pasta yang memang Bapak pilih, ya itu jangan lupa. Ini juga dimanfaatkan ini. Karena ini ada kesunahan dari Nabi kita, plus tentunya belum banyak kajian yang diangkat ke permukaan kenapa kan ini sunnah Nabi. Biasanya yang sunnah Nabi yang ajaran Islam itu kan media tidak banyak angkatnya, kurang. Kan ditutup-tutupi agar sunnah Nabi ini tidak banyak dipraktekkan oleh umat. Dan kita kalau udah sunnah Nabi seharusnya tidak perlu tahu manfaatnya. Kita ikut aja. Pastinya kalau perintah Allah, perintah Nabi kita itu pastinya ada manfaat yang luar biasa. Kalau larangan Allah, larangan Nabi kita pasti ada bahaya yang sangat mengerikan. Ya, enggak jangka pendek ya jangka panjang. Nah, makanya jadi ini siwak adalah fungsinya tadi untuk membuang lendir-lendir yang ada yang negatif dalam mulut kita. Di samping itu juga membasmi bakteri dan kuman yang juga ada di mulut kita. Wasiyam, yang kedua adalah dengan berpuasa, dengan ibadah siam itu juga bisa menambah kecerdasan dan membuang balgam, membuang lendir-lendir yang negatif. Wa qiraatul Quran, yang terakhir adalah dengan membaca Quran kita punya kecerdasan semakin tambah. Kemudian anak-anak kita makanya dibiasakan, dan tentunya kalau usia anak-anak memang tidak bisa kayak kita kesadaran untuk membaca, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Nah, mereka memang harus dipaksa, dijadwalkan. Kalau ya namanya anak-anak ya sudah usia kadang-kadang tamat dari pondok aja belum juga paham. Makanya bahasa pepatah at-ta'allumu fis sighar kan naqshi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibar kan naqshi 'alal bahr. Belajar di usia anak-anak itu bagaikan mengukir di atas batu, susah ukirnya. Buat alif aja lama banget, trik-trik lama. Tapi kalau dia dapat alif itu, maka dia tidak akan pernah lupa, karena di batu. Mengukir di otaknya masih batu. Kalau suruh belajar, malasnya bukan main mereka. Makanya dipaksa, di pondokan tuh dipaksa. Ya, di pesantrenku dipaksa Pak. Bangun subuh disiram Pak, di rumah. Ya, kalau kita kan kesian. Kalau di pondok gak ada kesian, bagian keamanan yang bangun surut. bangun semua kan. Udah ngalu bangun. Ya, dipaksa. Nah, kalau udah dipaksa maknanya sedang diserut, sedang dipotong, sedang dibelah. Kemudian diserut lagi, kemudian sudah diamplas jadilah. Ya insyaallah sholat subuhnya udah dijaga, udah paham dia. Zuhurnya nanti dia jaga. Nah ini di dunia anak memang kayak gitu. Makanya harus dipaksa dia.
Kalau anak tidak dipaksa, ya silakan, mana anak yang mau sadar. Begitu libur, gitu guru nggak datang, oh tepuk tangan dia. Nah kita kesadaran belajar kita ada, tapi udah sangat jauh Pak. Kita pengen hafal surat Yasin, kita baca nih, hafalin 5 ayat pertama, naik ke 10, 5 lupa lagi. Kita pindah 5 ayat ini ke sini lagi, lupa lagi. Emang kenapa? Sadar kita, tapi ini udah nggak bagus. Udah bukan lagi golden age, bukan lagi usia emas, udah usia tembaga, bahkan usia arang udah susah. Ya jadi kalau kita sekedar menggugurkan kewajiban belajar aja, kewajiban belajar, dan kita memberikan motivasi kepada anak dan generasi. Lah seusia orang tua aja masih mau belajar, apalagi saya, kata anak muda nantinya kayak gitu. Nah ini 3 hal yang bisa kita lazimkan, otomatis nanti kecerdasan akan tambah. Dan bayangkan memang luar biasa kan, dengan dia terus mengulang-ulang hafalannya akan sangat terasah dia punya kecerdasan. Untuk itu banyak kampus sekarang menerima mahasiswa tanpa tes dan dapat beasiswa, biaya kuliah gratis di beberapa kampus anak yang hafal Quran penuh. Maksudnya masuknya bukan fakultas burahan lagi, bukan fakultas biasa, fakultas teknik dan fakultas kedokteran. Kenapa kata rektor? Kok Bapak nggak pakai tes segala anak yang ini? Ya bagaimana nggak hebat anak ini? 6.236 ayat dia hafal. Rumus kedokteran kan nggak sebanyak itu. Ya, rumus matematika tidak sebanyak itu. Makanya banyak kampus ada kampus yang masih ngumpet-ngumpet karena takut dengan kebijakan. Ada kampus yang secara terbuka menerima anak-anak yang hafal Quran penuh, tamat SMA dia hafal Quran penuh, maka bisa masuk ke kampus keren tanpa biaya sama sekali. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, fadilatul Quran, hadis-hadisnya dan beberapa asar serta ungkapan para ulama salafus saleh, para ulama yang memang mumpuni di zamannya. Demikianlah yang kita sampaikan. Insyaallah hari Senin pagi, kalau Ahad pagi saya pengen gerak-gerak sedikit dan agak keluar sedikit ya. 4 hari Ahad pagi kita berikan kesempatan ini kepada teman-teman di masjid yang lain. Karena kalau saya juga di sini kesian teman-teman yang sudah jauh-jauh minta jadwal untuk dikunjungi. Nah, insyaallah besok saya tidak datang. Kalau nanti Masjid Baitur Rahman mengadakan kajian-kajian di hari Ahad, silakan bisa mengundang para asatidz, para habaib atau kepada para ulama yang tentu lebih mumpuni dari saya. Akan saya senang sekali dan saya bangga sekali, dan kalau saya pas ada di rumah tentunya akan bisa hadir juga bersama-sama. Itulah yang nantinya kita sampaikan, dan sekali lagi silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah lanjutkan aktivitasnya dengan gerak-gerak dulu, jangan langsung ke tempat tidur. Usahakan kalaupun terpaksa mau tidur, nanti setelah sholat sunat syuruk atau sholat sunat isyraq, apalagi setelah sholat duha. Kalau sholat duha waktunya kan beda dikit. Kalau sunat syuruk nanti syuruknya jam 5.54. Jam 5.54 itu sudah masuk terbit matahari, tambah 5 minimal sampai 10 menit. Kalau sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sama sholatnya sama. Ya cuman niatnya saya sholat sunat isyraq 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Itu bahasa Indonesianya. Kalau mau di bahasa Arab kan silakan usolli sunat al-isyraq rakaatain mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Cuman Bapak kan susah itu ngapain, bisa bulat kagak hafal-hafal, gak sholat sunat isyraq nantinya. Cukup hatinya saya mau sholat isyraq 2 rakaat Allahu Akbar, selesai. Ya, baca Fatihah dan seterusnya, salam rakaat, pulanglah. Kalau mau istirahat setelah itu silakan, tapi sebaiknya tidak juga tidur setelah itu. Pasti nyambung nanti sampai menjelang zuhur, sholat zuhur baru qailulah. Qailulah itu ngelenyap setelah sholat zuhur, bukan bobo. Kalau bobo kan 4 jam lah, kalau setelah zuhur sholat zuhur bobo 4 jam,
lakapan aktivitas yang lainnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.